Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Rashid Adiatma Putra, Damas Faisal Rafif, Siska Restiawati, Niken Hajar Indah Sari, Hestu Marlinda, dan Anissa Nabila Salsabila akan mempresentasikan tentang Euclid dan karyanya, serta matematika Yunani setelah Euclid. Nah, apa saja yang dibahas? Yang pertama ada Euclid, yang kedua karya Euclid, yang ketiga matematika Yunani setelah Euclid, yang keempat ada karya matematika Yunani setelah Euclid. Euclid dapat disebut sebagai matematikawan utama. Dia dikenal karena peninggalannya berupa karya matematika yang dituangkan dalam buku The Elements. Buah pikir yang dituangkan ke buku tersebut membuat Euclid dianggap sebagai guru matematika abadi dan matematikawan terbesar Yunani. Karya Euclid, The Elements, terdiri dari 13 buku yang tersusun berdasarkan tema dan topik. Buku ini keluar dari Yunani pada tahun 1482. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Arab, serta menjadi buku teks geometri dan logika pada awal tahun 1700-an. Garis besar isi masing-masing buku. Buku pertama, Dasar-dasar Geometri, Teori Segitiga, Sejajar dan Luas. Buku kedua ada Aljabar Geometri. Buku ketiga, Teori-teori tentang lingkaran. Buku keempat, Cara membuat garis dan gambar lengkung. Buku kelima, Teori tentang proporsi-proporsi abstrak. Buku keenam, Bentuk yang sama dan proporsi-proporsi dalam geometri. Buku ketujuh, Dasar-dasar teori bilangan. Buku ke-8, Proporsi-proporsi lanjutan dan teori bilangan. Buku ke-9, Teori bilangan. Buku ke-10, Klasifikasi. Buku ke-11, Geometri 3 dimensi. Buku ke-12, Mengukur bentuk-bentuk. Buku ke-13, Bentuk-bentuk trimatra atau 3 dimensi. Aksioma dan postulat. Euclid mencetuskan 5 postulat dan 5 aksioma yang kemudian menjadi pokok bahasan. Postulat ialah suatu kebenaran yang tidak memerlukan bukti. Aksioma Euclid. Yang pertama, suatu benda yang sejenis dan sama dengan benda lainnya, maka benda itu pun akan sama pula. Yang kedua, jika suatu benda yang sejenis ditambahkan pula dengan benda yang sama, maka hasilnya akan sama pula. Ketiga, bila suatu benda yang sejenis dikurangi dengan benda yang sama pula, maka sisanya akan menghasilkan benda yang sama. Yang keempat, suatu benda dalam waktu yang bersamaan sejenis dan benda lainnya, maka benda itu akan sama satu dengan yang lainnya. Yang kelima, keseluruhan selalu lebih besar bila dibandingkan dengan kekumpulan bagian. Selanjutnya, postulat Euclid. Yang pertama, sebuah garis lurus dapat digambarkan dari setiap titik ke titik lainnya. Yang kedua, sebuah garis lurus yang diketahui dapat digambarkan terus-menerus dan akan menghasilkan garis lurus pula. Yang ketiga, sebuah lingkaran dapat digambarkan dengan sebuah titik sentral atau titik tengah dengan panjang garis sebagai jari-jari lingkaran yang sama panjangnya dengan garis lurus tertentu. Yang keempat, semua sudut yang dibuat oleh dua garis lurus berpotongan akan sama besarnya. Yang kelima, bila diketahui sebuah garis lurus dan sembarang titik di luar garis itu, maka hanya dapat dibuat satu garis lurus yang sejajar garis tadi.
Matematika Yunani setelah Euclid. Yang pertama ada Apollonius dari Perga sekitar 262 sebelum Masehi sampai 190 sebelum Masehi. Adalah seorang ahli geometri dan astronom Yunani yang dikenal karena karyanya mengenai irisan kerucut. Apollonius merupakan pemberi nama elips, parabola, dan hiperbola. Hipotesisnya mengenai eksentrisitas orbit atau different dan epicycle untuk menjelaskan pergerakan teramati dari planet-planet dan perubahan kecepatan bulan dipertautkan pada namanya. Karya-karya Apollonius. Buku karyanya yang terkenal adalah Conics atau kerucut, yang membahas konsep dengan nama parabola, elips, dan hiperbola. Buku 1 hingga ke-4 berisi pengenalan dasar sifat-sifat dasar irisan kerucut. Buku ke-5 sampai ke-7 merupakan karya orisinil dari Apollonius yang membahas garis normal irisan kerucut dan bagaimana membuatnya dari sebuah titik. Yang kedua ada Diopantus. Diopantus merupakan matematikawan Yunani yang kadang disebut Bapak Aljabar. Ia bermukim di Alexandria sekitar tahun 250, melontarkan problem matematika yang tertera di atas batu nisannya. Dalam batu nisannya tertulis, di sini terletak Diopantus. Diopantus merupakan penulis serangkaian buku yang disebut Aritmatika. Karya-karya Diopantus. Diopantus menulis aritmatika yang isinya merupakan pengembangan aljabar yang dilakukan dengan membuat beberapa persamaan yang disebut persamaan Diopanti dan digunakan pada matematika sampai sekarang. Susunan dalam aritmatika tidak secara sistematik. Operasi-operasi aljabar, fungsi-fungsi atau solusi terdapat persamaan aljabar. Sekian presentasi dari kelompok 1 kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.